Ya, kita lanjut lagi ya membuat huruf. Sekarang kita lanjut membuat huruf B, P, D, Q, dan U. Ya, kalau apa huruf-huruf ini sebenarnya tinggal pengembangan dari huruf yang sebelumnya ya. Jadi kita bisa ambil dari kurva ya, dari huruf O, nanti apa namanya si stemnya dan ascendernya itu dari huruf eh, yang lain. Kemarin sudah buat huruf H ya kalau nggak salah. Nah ini apa namanya, dia secara struktur skeletonnya seperti ini. eh, Kebanyakan dari dua stroke ya, satu dua, yang ini juga sama satu dua, tapi dia si huruf D ini mungkin untuk spurnya dia bisa ada serif atau bisa polos ya. Nah untuk P juga cuman dia ada serifnya di bawah, satu dua, dan ada serif tiga ya. Ini juga seperti ini, dan U seperti ini. Untuk detailnya si huruf B itu bisa seperti ini ya. Jadi ada spur apa, ada stem dan serifnya seperti ini, lalu spurnya seperti ini. Juga perlu diperhatikan bentuk kurvanya ya. Jadi kurvanya itu bisa joinnya seperti ini, dia melengkung ke dalam sama seperti ini. Jadi atas bawah ini bisa sama, atau variasinya dia bisa juga joinnya beda nih antara yang bawah sama yang atas. Jadi yang atas ini bisa lurus, bentuknya kan lurus nih. Kalau ini kan agak melengkung ke dalam ya. Jadi kurvanya lebih dinamis kalau yang di sini. Nah kalau di sini dia lebih patah ya masuknya tuh. Bisa seperti ini. Dan D itu kalau di sans serif mungkin mudah ya. Jadi tinggal di invert aja. Jadi ambil dari misalnya dari O, potong di sini, nanti tinggal dibuat huruf B dulu, baru di invert nanti huruf D. Cuman kalau di serif dia mungkin ada teknik-teknik yang berbeda, karena misalnya di sini kan dia ada serif ya. Karena serif makanya dia harus dibuat serifnya di sebelah sini kan. Jadi juga spurnya juga nanti kalau misalnya ada apa namanya, ada tebal tipis yang aksisnya tidak di tengah ya, yang stresnya tidak di tengah, nanti dia bisa lebih, yang di sebelah sini tebalnya agak condong sini, nanti tipisnya di sebelah sini. Nah nanti huruf D itu kebalikannya, jadi yang tebal di sebelah sini, yang tipisnya sebelah sini gitu. Jadi penerapannya beda antara serif dan sans serif sebenarnya. Nah kalau yang kita bahas ini serif dulu ya. Jadi huruf D ini bisa spura seperti ini, atau nanti dia ada serifnya di sini, atau dia mungkin bisa melengkung ya, seperti huruf A atau huruf U. Cuman bisa disamakan atau bisa dibedakan juga. Ini tergantung ketika nanti sudah dilihat di teks seperti apa gitu. Lalu huruf P itu ke bawah ya, ada descender. Huruf P apa namanya, si kurvnya sama dengan huruf B. Kalau Q juga kurvnya sama dengan huruf D. Bawahnya bisa serif seperti ini, atau nanti dia bisa ada juga garis ke kanan ya di bawah ini, seperti ada buntutnya. Nah huruf U seperti ini, serif atasnya dibedakan dengan serif yang biasa. Jadi dia seperti bagian serif yang huruf P ini, atau serif yang ascender ini. Nah di bawahnya itu bisa disamakan dengan huruf A atau huruf D seperti ini ya. Ya kita lanjut ya. Ya kita langsung aja ya, kita buat huruf B dulu. Kita ambil dari O ya. Kurvanya kita ambil dari O, dan sistemnya dan ascendernya kita ambil dari H. Ya. Nah, kita buat spurnya ya. Kalau tadi kan spurnya itu bentuknya tidak seperti ini, tidak ada serifnya.
Nah, kita buat seperti ini. Ya. Ya, kira-kira sudah. Nah, sekarang kita buat si joint. Nah, kalau ini kan memang masih si bentuknya seperti O. Kita ambil dulu sini. Kita gunting. Hilangkan di sini. Ini juga saya hilangkan aja. Ini saya kecilkan. Shift sama C kanan. Lalu kita rapatkan ke sini. Shift lagi ke kanan. Iya. Coba kita copy paste lalu invert. Jangan lupa overshootnya 10 unit. Dan kita gabung langsung dua bagian ini, kita gabung pakai ini remove overlap. Perhatikan notnya kelebihan 1. Dihilangkan. Ya, ini udah. Sebenarnya bisa seperti ini. Perhatikan juga ini ya. Jadi kalau misalnya ada spure seperti ini, sebenarnya bagian ini masih bisa dibuat dia nggak terlalu tipis ya. Jadi kalau di sini nanti kelihatannya juga enak gitu. Ya, sebenarnya bisa seperti ini. Sebenarnya bisa seperti ini ya. Jadi si posisi kurvanya itu memang seperti huruf O, di mana stresnya itu vertikal ya, vertikal stres, jadi di tengah. Atau bisa nanti dibuat seperti ini, ikut huruf C nih. Saya kan dia tebal tipisnya kan nggak di tengah nih. Bagian tipisnya ada di posisi diagonal, tipisnya diagonal nih. Posisinya di sini dan di sini. Tebalnya di sini. Nah, huruf B bisa diterapkan seperti itu juga. Misal ya, kita coba ya. Dia akan kita putar ke kiri sedikit. Iya. Nah, posisi ini bisa naik sedikit ke atas. Ini bisa kita tebalkan sedikit. Nah, ya kira-kira begini ya. Masih bisa dioptimalkan lagi ya secara bentuk. Cuman kira-kira seperti inilah. Artinya si posisi si tebal tipisnya tuh nggak ada di kanan kiri atas bawah, tapi dia ada di diagonal posisinya. Di sini tebal, di sini menipis. Di sini sebenarnya menebal lagi nih ke dalam sini nih. Begitu juga di huruf D, P, Q gitu. Bisa diterapkan seperti ini. Cuman kalau di font ini untuk yang karakternya seperti tadi, saya mencukupkan di huruf C dan E aja ya. Jadi untuk huruf B, P, B, D, P, dan Q ini kita samakan dengan kurvanya huruf O. Jadi seperti ini sudah bagus. Ini udah saya kembalikan lagi. Sekarang yang perlu diperhatikan dari huruf B ini tadi ya, spurnya. Lalu perhatikan stroke kontrasnya dan ukuran white space-nya nih. Ya tadi ukurannya seberapa luas diperhatikan juga. Jadi biar kelihatan lebarnya itu sama. Apakah harus sama dengan huruf O? Tidak, jadi dia bisa lebih sempit sedikit. Dan dia juga bisa misalnya kurva yang atas ini
itu nggak harus sama dengan kurva yang bawah misalnya. Seperti yang di sketsa tadi kita contohkan. Nah, misalnya dia seperti ini ya. Nah, kurva yang atas misalnya seperti ini. Jadi dia posisinya sama seperti A ya. Jadi ada apa namanya? Ada pengulangan bentuk pada bagian ini nih. Jadi dia lurus di sini nih. Gitu. Bisa seperti ini. Sepertinya saya akan pakai yang begini ya. Jadi nanti kita ambil apa? Bentuk untuk bagian atasnya seperti ini, beda dengan si joint yang bagian bawah huruf B. Lalu ya ini sudah oke. Sekarang kita lanjut. Oh, ini spurnya kita lebarkan sedikit deh. Nah, ini udah oke. Lanjut ke huruf D. Kita ambil dari huruf B. Kita invert. Invertnya di bagian ini ya, si kurvanya aja ya, karena si serifnya kan posisinya tetap seperti ini gitu. Ya, posisinya seperti ini. Ini kita cut X, kita paste, kita invert. Ini kita tarik, tempel, tarik, tempel. Nah, sebenarnya kalau untuk huruf D dan B itu harus, kalau biasanya saya perhatikan ya, memang si kurvanya tuh inverted ya, artinya terbalik dia. Misalnya kalau ini kan ini ada di atas nih. Ini untuk serif ya. Jadi dia bagian ininya kalau bisa ada di bawah nih. Jadi ya kira-kira seperti ini ya. Jadi yang ini tuh agak ke sini, yang ini juga. Jadi dia bentuknya tuh terbalik, berbeda, invert dari huruf B si kurvanya. Dan untuk bagian bawahnya, untuk spurnya kita bisa tambahkan serif ya. Serif huruf H itu tebalnya berapa ya? Tiga puluh 36. Ya 40. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi diperhatikan juga ya, kalau ini kan kayaknya terlalu terlalu lurus di sini ya. Ini saya akan ke ataskan sedikit biar dia spurnya ada ruang ya. Nah, di joinnya ini ada ruang nih. Udah cukup biar kelihatannya tidak menumpuk. Ya, kira-kira udah cukup ya. Ini agak saya buat karakternya dikonsistenkan ya, jadi ada konsistensi bentuknya. Ini agak panjangan sedikit. Iya. Ini mungkin nggak agak saya tarik dikit ke atas. Nah, ya. Oke, cukup untuk huruf D. Sekarang kita lanjut ke P. P itu si kurvanya ambil aja dari huruf B. Nanti untuk bagian bawahnya kita ambil dari huruf H lagi. H atau huruf M ya. Atau N, huruf N ya. Kita ambil huruf N. Paste. Nah, ini si serifnya kita tarik ke bawah, descender. Kita belum ada patokan descender ya. Belum ada ya. Nah, ini huruf P ini descendernya kira-kira segini lah ya. Ya, segini cukup lah. Lalu untuk Q ambil dari si D kurvanya. Dan si descendernya juga ambil dari P aja. Kita paste. Perlu di invert nggak ya? Kayaknya nggak usah ya. Kita samakan.
ini tinggal dihapus saja. Atasnya bentuknya kita buat seperti ini ya. Nah, sudah oke. Kita lihat bagian dalamnya, jangan ini kalau bisa ukurannya sama 294, ini juga 294. Kalau ini 291 ya. 294, ini kita lebarkan sedikit deh. Lebarkan sedikit 3. Ya, ini sama jadinya. Ya itu, nah sekarang kita lanjut aja huruf U. Huruf U itu sebenarnya invert aja dari huruf N. Kita ambil huruf N, paste, kita invert, terus kita turunkan ininya, overshoot. Nah bagian atasnya ini nggak serif begini. Bagian atasnya tuh sebenarnya sama seperti ini kan, seperti huruf N. Kalau dari sini kita ambil aja langsung dari bawah. Copy paste, kita invert. Ini potong, sambung, dipaskan ya sama X height, overshoot, tempel. Nah ini sebenarnya bisa dibuat seperti ini, jadi nggak perlu. Kalau ini kan memang untuk mengakali biar nggak menumpuk deh nih si bagian ini nih, bagian jointnya ya. Jadi kalau di huruf U kan karena dia nggak ada joint, jadi dibuat berbeda sedikit. Tempel ya, jadi huruf U. Perhatikan ya, untuk di huruf U ini si bagian tailnya ini bisa disamakan dengan huruf D. Cuman kalau dilihat lagi sebenarnya lebih bagus huruf untuk tail itu seperti huruf A sedikit, huruf A ya, atau emang huruf U ini udah oke, cuman sebenarnya dia terlalu tebal ya. Kalau di sini terlihatnya terlalu tebal. Ini kita ubah sedikit. Nah, kayak seperti ini udah oke ya. Ini kita buat agak cembung seperti karakter yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini udah oke. Kita ambil ini. Nah, kita samakan aja nih huruf D dengan huruf U. Delete, paste. Nah, kita tempel. Ya. Nah, jadi lebih ada kesesuaian kan ya. Ini huruf A juga kayak terlalu tebal ya. Terlalu tebal, kita tipiskan. Nah, ini nggak usah cembung bagian sini ya. Ya, kira-kira sudah oke. Sambil dilihat lagi ya, jadi di huruf kecil ini kira-kira bagian-bagian huruf mana yang perlu diperbaiki, sedikit-sedikit diperbaiki, mana yang terlalu tebal, mana yang terlalu tipis, mana yang tidak konsisten, mana yang harus disesuaikan, dilihat lagi, diteliti lagi gitu. Ini huruf C-nya, hurufnya kayaknya kurang enak ya. Coba kita edit sedikit di C. Ini kita tekuk sedikit ya. Sedikit aja perubahannya, jadi dia lebih enak kelihatannya, smooth ya. Ini terlalu tipis ya. Bagian ini tadi spur yang D itu kalau nggak salah 50 ya. Kita bikin 50. Nah, sip. B ya, spur B ini tadi. Jadi kita sesuaikan ininya sama, sininya sama. Ya, kita lanjut lagi ke huruf selanjutnya.